banyak teks Al-Quran yang sepintas sangat keras sekali. Amal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kalau salah. Ada lagi amal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dzalimun apa gitu. Ada 3. Faulaika humul kafirun fasikun, kemudian faulaika humul dzalimun. Ada 3 itu. Kita lihat 3 itu benar banget bahwa siapa yang tidak mengerti, tidak paham Quran, kafir. Itu bagaimana yang dipakai para radikal itu. Mestinya kita yakin bahwa bukan seperti itu yang dimaksud dari penerapan ayat itu. Semoga kita dikasih pencerahan seperti apa sebenarnya dalam memahami Al-Baqarah itu. Ini pertanyaannya memang sedikit sedikit mendalam ya. Tetapi karena memang ini pertanyaan, maka wajib saya sampaikan. Jadi ini, ekstremisme di dalam agama itu bukan karena ulah daripada bukan karena agama tersebut ekstrim. Nah, ini perlu. Jadi tindakan ekstrim di dalam agama ini bukan karena agama itu adalah ekstrim, tidak. Tapi saya katakan bahwasanya kita itu ketika berbicara tentang agama, mari kita berbicara tentang cara berpikirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara berpikirnya para sahabat. Saya cerita dulu ini. Jadi ketika kita berbicara agama, maka yang kita lihat itu adalah cara berpikirnya baginda Nabi dan juga cara berpikirnya sahabat. Satu contoh misalkan, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang paling paham tentang agama ini, itu sudah pasti. Dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang memang paling paham dengan Al-Quran, itu sudah pasti. Tetapi ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh seorang sahabat, misalkan ditanya kayak gini, ya Rasul, kira-kira engkau akan memilih hukum yang berat atau memilih hukum yang ringan? Maka jawaban baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idza khuyyirtu bainal amrayni, kemudian ikhtartu aisarahuma ma lam yakun fihi itsman. Ini kata baginda Nabi. Jadi cara berpikir Nabi kayak gini, andai saja saya diberi pilihan terhadap 2 pilihan hukum, yang satu berat, yang satu ringan, maka baginda Nabi akan menjawab, saya pasti akan mengambil hukum yang ringan selagi di situ itu tidak ada dosa. Ini cara berpikirnya Nabi. Artinya gimana? Baginda Nabi itu meskipun paham betul tentang isi Al-Quran, tetapi beliau akan selalu mencari hukum yang paling enak dilakukan oleh umatnya. Sahabat Umar juga demikian. Makanya pernah baginda Nabi itu baginda Nabi itu sering sekali terkadang sebelum memutuskan hukum itu lebih bertanya kepada para sahabat terlebih dahulu. Satu contoh misalkan kasus ketika ada tawanan perang Badar. Ya, baginda Nabi kan ya jelas ya, Nabi nggak mungkin bertanya ke sahabat, jawaban hukum pasti ada. Tetapi di situ Nabi mengajarkan, Nabi minta pendapat daripada Umar bin Khattab. Pertama Nabi tanya ke Umar, Umar, ini kira-kira tawanan perang Badar gimana? Kalau Umar kan karakternya orang tegas keras. Idrib unuqahu ya Rasulullah, penggal saja kepalanya ya Rasulullah. Ini kalau jawaban daripada Umar. Tapi ketika Nabi bertanya kepada Abu Bakar, kalau pendapatmu gimana? Kalau pendapat saya ya Rasul, bagaimana kalau tawanan ini ya kita lihat-lihat, kita pilih-pilih dulu. Ya kita tawarkan dulu kepada keluarganya mau ditebus ataupun tidak. Oh kayak gitu Abu Bakar. Ya kalau misalkan mereka mau ditebus, bisa tebusannya dengan uang ataupun tebusannya dengan mengajari anak-anak muslim untuk baca dan tulis. Karena di saat itu kan termasuk orang Mekah itu kan orang Badui yang awam betul dengan baca dan tulis. Sampai kepada baginda Nabi kita pun nggak bisa baca dan tulis, meskipun ini adalah settingan Allah. Ya. Akhirnya setelah Nabi menimbang, akhirnya Nabi mengikuti jawaban daripada Abu Bakar. Baru setelah itu turun wahyu sebagai bentuk pembenaran. Artinya di situ masih ada kelonggaran.
Maka kita kembali kepada ayat yang tadi. Ayat yang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humud dhalimun. Ayat ini enggak beda jauh, hanya beda lembaran saja. Tetapi kayak gini. Kalau kita lihat ahli tafsir, ini dia. Jadi ketika kita memahami Al-Qur'an kan repot. Kalau kita bukan ahli tafsir, tiba-tiba kita menafsirkan Al-Qur'an itu kan repot. Ini bahaya. Sehingga tadi apa? Ekstrim di dalam agama itu muncul bukan karena agama itu ekstrim, tetapi kenapa? Karena kita yang terlalu ekstrim memahami agama. Kita sadar betul kita bukan orang yang ahli tentang Al-Quran, lalu kemudian kita berusaha memahami Al-Quran sesuai dengan akal pikiran kita. Kita paham betul, bukan kita kapasitasnya bukan sebagai ahli hadis. Lalu kita berusaha untuk memahami hadis. Padahal baginda Rasul itu sudah wanti-wanti, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Nah, kalau orang memahami ucapan saya atau membuat kebohongan sedikit pun atas diri saya, termasuk adalah salah persepsi di dalam memahami hadis saya yang sangat fatal, ingat kata baginda Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan. Maka siap-siap dia membangun tempat di neraka jahanam. Ini kan berarti bahaya sekali. Nah, ayat ini tadi yang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini memang ayat kalau secara dohir itu kan artinya barang siapa yang tidak menghukumi segala sesuatu dengan apa yang telah Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka orang itu dikatakan kafir. Kalau kita kembali kepada ahli tafsir, maka hampir semua ahli tafsir di situ mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menghukumi terhadap apa yang Allah turunkan, ai wajahada bihi, lalu kemudian orang tersebut mengingkari terhadap hukum-hukum Allah tersebut, maka baru dikatakan faulaika humul fasikun, maka orang itu adalah orang yang fasik. Faulaika humul kafirun, maka orang itu adalah orang kafir. Jadi lam yahkum bima anzalallah, tidak menghukumi dengan hukum Allah, dengan hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ma'anzalallah itu maksudnya adalah Al-Quran. Wajahada bihi, ay wajahada bihi, dan orang tersebut itu adalah mengingkari terhadap hukum Allah. Faulaika humul kafirun, maka orang tersebut adalah orang kafir. Jadi konteks daripada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah, ketika orang tersebut tidak menghukumi dengan hukum Allah lalu dia dicap sebagai status kafir, ini ketika dia jahadabihi. Jahadabihi itu maksudnya yang memang mengingkari betul terhadap kebenaran Al-Quran, maka dia statusnya baru dikatakan sebagai faulaika humul kafirun. Adapun ketika kita belum bisa menerapkan hukum-hukum Allah secara maksimal karena memang ada keterbatasan, maka ya larinya bukan faulaika humul kafirun. Ini yang pertama ya, terkait tentang pemahaman daripada teks Al-Quran itu. Jadi itu yang paling singkat itu demikian. Meskipun kalau jawaban secara luas, kita nanti ketika membaca wa man lam yahkum bima anzalallah, kita kaitkan dengan masalah yang di atas. Masalah yang di atas itu kan berbicara bukan soal menerapkan hukum, itu kan berbicara tentang peradilan di atas. Ini kalau kita kembali kepada atau meruntut kepada kenapa ayat ini turun dalam bahasa penafsiran Al-Quran, ini disebut dengan sababun nuzul. Tetapi jawaban yang paling ringan tadilah wajahadabihi, kemudian dia mengingkari. Itu adalah pemahaman daripada ahli tafsir. Jadi kita jangan sampai memahami dengan persepsi kita sendiri. Kalau semacam itu nanti zalim kita. Faulaika humudz zalimun. Itu semacam itu.